Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alfa selaku pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya dari kelompok 10, di sini dengan saya sendiri, Nur Arba Istiqomah, dengan NIM 18020198. Ada Saifa Intan Salsabila 1802010210. Ada Ami Angelina 1802010211. Ada Dwi Gizul Afriyadi dengan NIM 1802010242. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kelompok kami buat dengan tema Islamic Marketing. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan Anda dapat menanyakan pada akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Definisi marketing. Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Melalui kegiatan tersebut, barang dari produsen bisa diambil kepada konsumen. Oleh sebab itu, marketing sering disebut sebagai penghubung produsen dengan konsumen. Strategi marketing harus jelas untuk menghindari terjadinya kekecewaan konsumen. Fungsi marketing ada 3. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yaitu konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen. Yang kedua ada fungsi distribusi fisik, dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Produk yang berasal dari produsen akan memenuhi kebutuhan para konsumen. Yang ketiga ada fungsi perantara, pemasaran atau marketing yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Konsep marketing ada 5. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, yang kelima ada konsep pemasaran masyarakat. Selanjutnya adalah Islamic Marketing. Islamic Marketing atau pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dan Islami. Definisi itu menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. Karakteristik marketing syariah ada 4 poin. Yang pertama, teistis atau rabaniyah, di mana salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius atau diniyah. Yang kedua, etis atau akhlakiyah, di mana keistimewaan yang lain dari syariah marketing selain karena teistis atau rabaniyah, juga karena syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral etika dalam keseluruhan aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis atau al-wakiyah, di mana syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Dan yang terakhir, humanistis atau al-insaniyah, yaitu keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis atau al-insaniyah adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewaniannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Selanjutnya ada contoh Islamic marketing yang diperbolehkan. Kegiatan marketing sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat mulia, karena pada kegiatan tersebut selalu memunculkan ide dan kreativitas untuk melakukan pendekatan, inovasi, perubahan, dan pembaharuan dalam banyak hal. Namun, pada zaman ini, pemahaman marketing sesuai ajaran Rasulullah sudah berkurang. Pemahaman yang didapat hanya menginginkan keyakinan yang instan. Rasulullah telah mengajarkan umatnya berdagang dengan menjunjung tinggi nilai keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan yang batil. Etika dan adab perdagangan.
Tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika, dan barang-barang yang diharamkan Allah. Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya, menjual yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. 3. Tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Hadis riwayat Muslim. Marketing ala Rasulullah menuju bisnis yang berkah. Yang pertama, bersikap jujur. Berkat kejujuran, Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Sikap kejujuran dalam bisnis ini beliau menunjukkan kepada pelanggan maupun pemasok barang dagangannya. Pada masa awal mula berbisnis, Nabi mengambil barang dagangannya ke Khadijah, seorang konglomerat kaya raya yang akhirnya menjadi istrinya. Yang kedua, ikhlas dan profesional. Profesional dengan sifat jujur dan ikhlas merupakan dua sisi yang saling menyeimbangkan. Muhammad memberikan contoh bahwa seorang yang profesional mempunyai sikap yang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi masalah, tidak mudah menyerah atau berputus asa, dan bukan juga seorang pengecut yang menghindar dari sebuah resiko. Yang ketiga, menghormati pelanggan. Pelanggan atau pembeli adalah raja. Demikianlah prinsip dalam berbisnis. Nabi selalu melayani customer dengan ikhlas. Beliau tidak rela jika pelanggannya tertipu saat membeli barangnya. Pesan yang disampaikan oleh beliau adalah, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Yang keempat, membedakan jenis produk. Rasulullah SAW juga memberikan contoh untuk memisahkan antara barang yang bagus dan barang yang jelek. Selain itu, beliau juga membedakan harga sesuai kualitas produknya, bukan menyamakan semua produk tanpa melihat kualitas produk. Contoh Islamic marketing yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu 2 transaksi dalam satu akad, seperti melakukan akad utang piutang dan jual beli. Satu dengan yang lainnya saling mengikat. Sebagai contoh, dalam hal ini seseorang berkata kepada temannya, "Saya akan jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu meminjamkan mobilmu kepada saya selama 1 bulan." Alasan diharamkan transaksi seperti ini adalah tidak jelasnya harga barang dan menggantungkan suatu transaksi kepada syarat yang belum tentu terjadi. Yang kedua yaitu money game, adalah adanya passive income berupa bonus yang diperoleh tidak berdasarkan akad prestasi dalam kerja atau capaian target kerja. Contohnya mitra yang menjanjikan cashback dan bonus langsung. Cashback yang dimaksud di sini menurutnya adalah fee yang diberikan perusahaan saat si mitra atau jaringan yang dimiliki mitra melakukan transaksi. Contoh yang ketiga yaitu operasi yang berdasarkan riba, dan keempat ada operasi yang melibatkan meisir atau perjudian. Yang kelima ada kegiatan yang melibatkan pembuatan dan atau penjualan haram produk seperti minuman keras. Yang keenam ada daging non-alkohol dan babi. Dan yang terakhir yaitu operasi yang mengandung unsur ketidakpastian. Ayat-ayat Al-Quran dalam Islamic marketing. Yang pertama yaitu
Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan yang kedua ada Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga ada Quran Surat Al-An'am ayat 143, yang artinya, beritahukanlah kepadaku jika kamu memang orang-orang yang benar. Dan yang terakhir yaitu ada Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-2, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan Anda di sistem web kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.